dan di pagi hari. Akhirnya sesuai dengan janji aku kan aku mau cerita tentang kisahnya. Kisah tentang awalnya Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ini ternyata memang itu malaikat Jibril yang sedang duduk di atas langit yang kakinya itu membentang luas sampai menutupi langit. Nah, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Apa artinya? Engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril Nabat. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rush Media. Hari ini Faris mau berbagi video sah dan berkisah kepada nenek. Video sah dan perdana aku adalah kisah tentang awal mulanya Rasulullah diangkat menjadi nabi, tanda-tandanya sampai malaikat Jibril turun dan menurunkan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 ketika Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira. Nah, teman-teman mau tahu, simak terus ya videonya sampai selesai. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nek? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat itu. Aku mau makan ubi lagi nih, Nek. Iya, Sama sok. singkong. Bismillah. Makan singkong, pagi-pagi makan singkong. Mana? Maaf ya kalau kemarin aku nggak nelpon karena belum bisa, baru sekarang bisa nelponnya. Iya, iya. Iya, Itu Nana lagi di mana? nih di rumah nih. Kelihatan nggak? Oh, Nih lagi jalan-jalan di rumah. Lagi jalan-jalan di rumah. iya. Nenek, omeganya semalam udah diminum belum? Oh, udah, tuh deh, udah. Akhirnya sesuai dengan janji aku kan aku mau cerita tentang kisahnya. Kisah tentang awalnya Rasulullah diangkat menjadi nabi. Langsung aja ya, Nek, aku cerita. Jadi awal mulanya Rasulullah itu adalah mimpi. Awal mulanya Rasulullah diangkat menjadi nabi, tanda-tanda nubuahnya yang pertama mimpi. Mimpi apa? Yaitu mimpi fajar, terbitnya matahari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada terbit matahari itu adalah menghapus kejahiliaan orang Quraisy. Jadi malam itu disebutnya oleh mimpi Rasulullah yang Rasulullah alami itu sebagai jahiliyah, sementara cahaya matahari itu adalah cahaya Islam. Jadi itu mimpi Rasulullah yang pertama. Nah, efek dari mimpi itu adalah Rasulullah jadi senang dengan menyendiri di gua. Nah, makanya entah Rasulullah memilih beberapa tempat yang gua. Salah satunya Gua Hira, tapi bukan satu-satunya gua. Ada beberapa gua yang Rasulullah jadikan tempat untuk merenung dan berpikir. Dan sebenarnya mimpi itu tuh Rasulullah ke Gua Hira itu bukan karena Rasulullah tiba-tiba pengen, tetapi Allah yang menumbuhkan kecintaan kepada Nabi untuk berkholwat. Itu nama lainnya berkholwat. Berkholwat tapi maknanya masih luas. Berkholwat itu artinya merenung. Kalau merenung di rumah pun bisa berkholwat karena merenung. Tapi kalau ntar udah ke Gua Hira apa ya namanya ya? Oh iya, tahanus. Nah, ya dibawa. Kok engkau kalau nanya merenung apa? Maksudnya merenung tentang kaum beliau yang menyembahnya patung dan yang lainnya. Jadi Nabi itu kalau ke gua itu merenung memikirkan dirinya dan memikirkan kaum beliau gitu. Lalu kayak
yang kedua itu adalah setiap kali buang hajat beliau itu memilih tempat yang jauh dari kerumunan, karena zaman Rasulullah itu bukan seperti kita ada toiletnya ya. Aja zaman Rasulullah itu kalau mau buang air kecil, buang air besar tuh harus pergi jauh-jauh ke bukit. Nah, kalau Rasulullah itu udah ada akhlaknya. Beliau berbeda dengan orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy bisa kencing di mana saja, bisa buang air besar, buang air kecil di mana saja. Tetapi kalau Rasulullah udah ada pembeda dengan mereka, yaitu dia kalau buang air besar, buang air kecil itu pergi jauh-jauh sampai nggak kelihatan satu rumah pun, yaitu yang jauh lah pokoknya. Dan biasanya Rasulullah itu memilih tempat buang air kecil, buang air besar itu misalnya ada bukit, terus ada celah. Nah di situ biasanya Rasulullah buang air kecil, buang air besar. Nah terus Rasulullah ini itu waktu pas buang air kecil, buang air besar itu pernah dipanggil oleh batu dengan sebutan Assalamualaikum ya Rasulullah. Awalnya beliau kaget, tapi itu emang tanda-tanda nubuah. Jadi emang nggak langsung mungkin seperti pikiran kita langsung ke Gua Hira terus habis itu datang malaikat Jibril, enggak langsung. Tapi agak prosesnya. Kenapa? Agar nggak bikin Rasulullah takut, gak kaget, nggak langsung kabur. Nah awal mulanya juga sama, takut agak baku dan ranting-ranting dan memanggil, pokoknya semak-semak yang memanggil dengan panggilan Assalamualaikum ya Rasulullah. Saat itu beliau menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang gitu. Nah mereka kan asumsinya Rasulullah itu kan menjadi manusia ya, padahal yang manggil itu bukan manusia dan bukan jin tapi batu. Nah pas nggak ada, akhirnya Rasulullah pergi lagi. Nah entar waktu pas Rasulullah mau pipis lagi, beliau pergi ke wadi yang lain. Bukan di situ aja, tetap ada suara, sampai makanya Rasulullah bilang tidak ada satu pun batu yang ada di Mekah ini kecuali pernah menyapa aku. Itu kata Rasulullah. Nah jadi awal mulanya begitu. Terus kan Rasulullah kaget nih, awal-awal nih masih kaget karena kan ya banyak pikiran, kan Rasulullah manusia seperti kita, jadi banyak ada kagetnya lah. Nah karena udah kelamaan Rasulullah dipanggil sama batu, akhirnya beliau tenang. Jadi udah nggak kaget lagi karena beliau udah tahu yang manggil bukan manusia tapi batu. Cuman yang Rasulullah belum tahu kenapa disebutnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal saat itu emang belum ada satu ayat pun yang turun, syariat aja belum ada. Ya jadi begitu. Terus jadi di situ udah ada pembeda. Nah, waktu pas beliau ke Gua Hira, sekarang kita langsung menuju ke Jibril turun menyampaikan wahyu. Jadi Rasulullah itu ke Gua Hira itu berapa hari? Kalau misalnya ditanya Rasulullah itu berapa hari ke Gua Hira, Rasulullah itu kebanyakan 30 hari tapi dalam setahun. Karena nggak pernah Rasul meninggalkan Bunda Khadijah istri Nabi itu 1 bulan penuh, tapi paling cuma 3 hari doang Dalam sebulan. di gua. Itu beliau merenung tentang diri beliau dan kaum beliau itu cuma 3 hari doang, setelah itunya selesai itu. Nah biasanya Nabi ini kalau keluar dari gua setelah selesai merenung kan 3 hari palingan, beliau itu membagikan makanan kepada para fakir miskin yang nunggu. Jadi para fakir miskin ini kalau ngeliat Rasulullah sedang merenung di Gua Hira, mereka nunggu tuh berbaris-baris di depan gua. Sehingga pas Rasulullah sudah selesai mau turun dari gua, beliau ngasih makanan kepada mereka. Apa deh? Karena bajunya bulu. Oh iya, baju anget, tadi hangat, Aku pakai jaket. baju hangat. Pakai jaket hangat. Oke, aku
lagi ya, walaupun masih kurang jelas karena masih ada singkongnya menurut aku. Nah, itu pasti bulan Ramadan beliau ke Gua Hiro. Nah, saat ke Gua Hiro beliau merenung dan memikirkan diri beliau dan kaumnya, dan beliau itu tertidur sampai Rasulullah ngomong begini, Jibril mendatangi aku saat aku sedang tidur. Jadi maknanya Rasulullah itu di Gua Hiro itu bukan yang benar-benar beribadah non-stop, tapi ada tidurnya, ya, gitu. Dan habis itu Jibril membangunkan aku. Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Dan Nabi menjawab, "Aku gak bisa baca karena memang Nabi itu ummi. Tapi ntar kalau udah jadi Nabi, akhirnya beliau bisa baca juga, ya. Maka emang harus nulis surat, ngapain, jadi harusnya bisa baca." Nah, awal mulanya emang Rasulullah tuh gak bisa baca, sehingga ngomongnya kepada malaikat Jibril, "Aku gak bisa baca." Terus akhirnya ada malaikat Jibril didekap tuh. Terus habis itu sampai kata Rasulullah, "Hampir aku mau mati," gitu kata Rasulullah. Karena emang saking keras didekapnya sama malaikat Jibril. Terus akhirnya dilepas lagi sama malaikat Jibril dan disuruh baca Iqra. Rasulullah masih belum bisa, sampai kejadian itu 3 kali keulang dan malaikat Jibril masih ngomong Iqra. Baru Rasulullah berkata, "Maza aqra?" Apa yang harus ku baca? Karena emang Rasulullah nggak tahu yang dibawa Jibril itu apa. Jadi Jibril itu membawa di baju kain lah. Misalnya kalau kita mah bawa laptop terus dibuka slide-nya gitu, kain show. Nah, kalau mereka Jibril bawa di baju. Nah, dan kata itu apa? Kata mereka Jibril baru ngomong Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq sampai seterusnya sampai 5 ayat. Baru Rasulullah ngikutin. Terus setelah itu, setelah Rasulullah baca, maka Jibril ngilang lagi, udah nggak ada lagi di pandangannya. Terus Rasulullah berkata begini, "Serasanya aku habis aja baru bangun tidur, padahal udah dari tadi loh, rasanya baru bangun tidur." Terus habis itu kemudian Rasulullah berkata, "Sepertinya yang malaikat Jibril omongin itu sudah tertulis di dalam dada aku." Itu jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat ini sudah ada di dada Rasulullah. Jadi Rasulullah menghafalnya bukan seperti kita membaca, tapi sudah ditaruh ayat-ayat itu sama malaikat Jibril di dada beliau. Jadi beliau udah tahu, bukan yang itu mana slideshow ya itu kok tiba-tiba udah hilang, tapi udah ditaruh. Nah, akhirnya Rasulullah keluar tuh dari Gua Hira karena ketakutan. Kalau yang saya cukup baru lagi. Nah, pas dia turun, pas di pertengahan beliau lagi turun, itu tiba-tiba ada yang menyapa beliau, malaikat Jibril. Nah, baru malaikat Jibril ini ngasih tahu bahwa dia itu namanya Jibril. Waktu pas turun Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, itu dia nggak tahu siapa orang itu karena emang beliau sangat nggak tahu. Terus baru setelah beliau turun di pertengahan turun, seperti ada yang memanggil kata beliau ini. Terus habis itu Rasulullah baru Jibril memperkenalkan namanya, karena dan baru itu Rasulullah tahu. Nah, ini kan kisah cerita ya, jadi Rasulullah itu udah tahu namanya malaikat Jibril. Jadi tadi ngomongnya malaikat Jibril, padahal waktu pas kejadiannya Nabi belum tahu bahwa itu yang ngomong itu nggak tahu siapa. Tapi waktu pas turun baru dikasih tahu antara Rasulullah wa ana Jibril. Nah, Rasulullah menghadapkan pandangannya ke langit. Dan malaikat Jibril ini ngomong 3 kali dan setelah itu menghilang. Dan Rasulullah juga pergi. Nah, setelah pergi, beliau itu turunnya nggak langsung ke rumah, tapi tawaf dulu di Ka'bah. Tawaf beberapa kali, 7 kali ya minimal, tapi kadang-kadang Nabi tambahkan sesuai dengan kehendak Allah mau berapa. Nah, tapi bukan dari itu kita berpikiran, oh iya mungkin karena dari Gua Hiro
terus habis itu ke tawaf dulu baru ke rumahnya. Bukan, tapi justru lewat rumahnya karena Rasulullah kan tinggal di rumah Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu kan rumahnya Bunda Khadijah kan itu dekat Bukit Marwah. Jadi ngeliat ke rumah Nabi dulu, lewat rumah Nabi dulu. Jadi bukan yang pikirannya ke Ka'bah dulu baru ke rumah, tapi ngelewatin rumah baru tawaf. Jadi begitu. Nah, jadi begitu ceritanya. Kan ini sampai udah habis tahu nih ubi nek. Dede, namun Dede ke Arab teh udah apa? Cara-carana, sejarahnya udah apa Dede? Ya, Pintar. aku dengar ceramah dan baca buku. Gitu. Suku buat pintar. Tapi ada yang tahu. Pintar ada. Nenek. Pintar, ingetan Dede. Iya. Makasih ya. Nenek, udah dulu ya, Nek. Ntar aku besok kok. Nah, Dede. Apa besok apa besok? iya besok aku insya Allah mau cerita tentang renovasi Ka'bah zaman Rasulullah. Kalau ada waktu, kalau ayang ngizinin, kalau enggak ya kapan-kapan aja. Ya. Nenek, ya udah ya Nek, aku udah dulu ya Nek. Mungkin Nenek mau masak, siapa tahu. Mungkin tukangnya mau datang. Tapi hari Jumat biasanya tukangnya libur ya. Kalau hari Jumat tukangnya libur ya. Enak dong, bisa santai. Bisa santai, belum masak nih. Minum air aja ya. Nenek udah dulu ya Nek. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.